السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنون والصلاة النصر والصلاة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا الكتاب السيد أحمد بن زين الحبشي والشيخ محمد نواوي بن عمر الجوشافي المدني وصولهما وفرائهما وذرهما على المجموعين ثم إلى روح الشيخ مربي سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السيابوي حسن بشر أبو بكر ثم إلى روح الشيخ مربي روحي كهنجا نور سيد وكيل نساء الشيخ ومن يفيد في هذا المسجد وصوله وفرائه وذرهما أن الله تعالى يتغشاه بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ada di halaman 22, 6 baris dari bawah. Kita baca dari fayajibu karena ada sambungannya kaitan ini. Fayajibu 6 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha wa hiya an-na'mu wan-naqdani wat-tijaratu war-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asyaratu
wa hiyal hububu was-simaru fala zakata fima siwan na'ami as-saimati wa yushtaratu al-hawlu laha wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat-tijarati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha wa hiya an-na'am wan-naqdani wat-tijaratu war-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asyaratu wa hiyal hububu was-simaru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali, bermuajah di tempat yang mulia ini, yang merupakan sebagaimana rutinitas aktivitas kita bersama di setiap hari Senin malam Selasa, yaitu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu mengenai az-zakat. Kemarin telah kita bahas bersama apa itu pengertian zakat, ditinjau dari segi lughah maupun ditinjau dari segi syar'an. Apa itu pengertian zakat? Kemudian kelanjutannya oleh Tuan Musannif, beliau mengatakan fayajibu 'alal muslimi, maka wajib 'alal muslimi atas setiap muslim, wajib bagi orang yang beragama Islam, dia seorang muslim, apa yang wajib? Ma'rifatu anwa'il amwal, mengenal, mengerti, mengetahui macam-macam harta al-wajibati fiha, yang wajib untuk kita zakatkan. Sebagai muslim harus paham,
Sebagai muslim harus mengerti, harus tahu harta-harta apa saja yang wajib untuk kita zakatkan. Ya. Bahkan ulama mengatakan kalau kita mengingkari masalah zakat yang memang sudah ijma al-mujma' 'alaiha, yang sudah disepakati, kemudian diingkari, maka kata ulama yakfuru jahiduha, kafirlah orang yang mengingkari masalah zakat yang memang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Seperti auzubillah, umpama dia katakan zakat ini enggak wajib bagi saya, maka detik itu juga dia keluar daripada Islam. Karena zakat ini adalah mimma ulima maji'uha minad dini bid-darurah. Zakat ini termasuk ajaran yang diketahui kedatangannya dari agama dengan mudah. Seperti ibadah sholat pun sama begitu juga. Sholat itu enggak wajib bagi saya. Zakat itu enggak wajib bagi saya, sehingga bisa kafir orang yang mengingkari. Tapi dalam hal ini masalah zakat tidak mutlak. Karena zakat itu ada yang ijma, ada yang tidak ijma. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Kata ulama dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, di sana dikatakan yakfuru jahiduha wa in atabiha lakin fi zakatil mujma' 'alaiha. Kafir orang yang mengingkari zakat, tapi dalam masalah zakat yang memang sudah disepakati oleh para ulama. Namun berbeda halnya dengan zakat yang memang di situ masih ada perselisihan, yang belum ijma. Bi khilafil mukhtalaf fih, ka zakatit tijarah, ya. Berlainan halnya yang masih ada perbedaan pendapat, seperti zakat tijarah, zakat perdagangan. Ini kalau Imam Abu Hanifah, mazhab beliau itu tidak mewajibkan zakat yang namanya zakat tijarah atau zakat perdagangan. Tapi kalau mazhab kita tentunya tetap hukumnya itu wajib zakat tijarah. Cuman nanti akan kita rincikan satu demi satu. Nanti ada yang istilahnya na'am, zakat binatang ternak, ada tijarah, ada rikaz nanti, ada fitrah nanti. Ini akan kita bahas satu persatu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada yang ijma, ada yang tidak ijma. Kalau yang ijma, kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf, maka kalau kita ingkari, hukumnya kafir. Kalau yang memang sudah ijma. Tapi kalau yang tidak ijma, tidak kafir.
Karena masih ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Ya. Insya Allah kita nih yang mempelajari masalah zakat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan orang kaya. Tapi wajib zakat. Kita yang ngaji masalah zakat ini, yang duduk di sini, ya Allah bakal kasih kaya raya. Ya. Udah amin aja nih kalau masalah dunia. Capek jadi orang susah. Bener. Ya. Asal kuncinya niatnya kita lempengin kalau udah banyak duit. Asal niatnya kuncinya kita lempengin niat kita kalau kita jadi orang kaya. Jangan kalau udah jadi orang kaya lupa sama orang susah. Kita panggil-panggil kagak nengok. Giliran susah kagak kita panggil juga datang sendiri ke rumah kita. Giliran udah kaya kita panggil susah. Kita WA, kagak dibales sudah kita. Emang biasanya kalau orang miskin itu orangnya perasaan. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakatkan. Muslim, laki perempuan. Dan memang syaratnya juga wajib zakat ini adalah haruslah dia beragama Islam. Syarat wajib zakat. Karena ada qaul daripada As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ucapan beliau yang disebut dengan hadis mauquf, yang datangnya dari sahabat disebut dengan hadis mauquf. Beliau katakan hadhihi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini sedekah fardu allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah difardukan itu sedekah fardu tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimina, atas orang-orang muslim. Jadi syarat wajibnya itu bahwa orang itu haruslah beragama Islam, orang muslim. Bagaimana dengan orang kafir? Maka tentunya kalau orang kafir itu fala tajibu ala kafirin asli, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat atas orang kafir yang asli karena dia bukan muslim. Ya. Namun di sini maksudnya la tajibu alaih wujuba mutalabah. Orang kafir nggak wajib kita perintahkan ayo keluarin zakat, kagak wajib. Kita nih nyuruhin dia ngeluarin zakat, nggak wajib. Tapi saudara, kata ulama, fala yunafi annaha tajibu alaihi wujuba iqabin ala tarkiha fid daril akhirah. Ya. Kata ulama, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya zakat itu wajib bagi si kafir wujuba iqab. Ya. Wajibnya itu adalah wajib disiksa orang kafir itu dikarenakan dia meninggalkan zakat, nanti disiksanya di negeri akhirat. Jadi iqab di sini bagi orang kafir, siksaan di sini bagi orang kafir, kata ulama, iqaban zaidan ala iqabil kufri, sebagai siksaan tambahan
atas siksaan kekufurannya. Jadi ada dua siksaan bagi mereka. Pertama, siksaan Allah Ta'ala siksa dikarenakan kekufurannya. Kedua, sebagai tambahan siksaan karena dia meninggalkan zakat. Bagaimana dengan sholat pun sama begitu juga. Disiksa karena kekafirannya, disiksa juga karena apa? Meninggalkan sholat. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dia umpamanya orang kafir asli, kalau seumpamanya dia masuk Islam, ya, maka apabila dia sudah masuk Islam, tadinya orang kafir asli, sudah masuk Islam, maka dia wajib mengeluarkan zakat karena dia sudah muslim. Bagaimana dengan kekafirannya yang telah lalu? Apakah wajib dikodok? Tidak. Karena dia bukan orang murtad, kafir. Seperti orang kafir masuk Islam, udah masuk Islam wajib sholat, udah masuk Islam wajib puasa, udah masuk Islam kalau emang dia orang yang berkewajiban zakat, wajib untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana ketika dia di masa kekafirannya itu, padahal dia dulu itu orang kafir asli, setelah dia masuk Islam, maka tentunya yang dikerjakan yang sekarang, yang setelah dia beragama Islam. Nah, lain halnya kalau memang orang itu adalah orang murtad. Nauzubillah. Bagaimana murtad? Kata ulama, fassahihu anna malahu mawqufun. Ammal murtaddu fassahih anna malahu mawqufun. Adapun auzubillah orang yang keluar daripada Islam, maka yang sahih bahwasanya hartanya ditawakufkan. Artinya zakatnya ditahan sementara. Wujubuz zakati alaih mauqufun. Kewajiban zakatnya itu ditahan karena dia murtad. Tapi bila mana si murtad ini kemudian dia masuk Islam kembali, berapa tahun dia murtad? Setahunkah, 2 tahunkah, mungkin sampai 3 tahun, atau mungkin bahkan puluhan tahun. Tapi setelah puluhan tahun itu, dia kembali lagi masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ulama kata, fa in ada ilal islami wajabat alaih. Kalau kembali kepada Islam, maka wajiblah untuk dia mengeluarkan zakat. Bagaimana dengan yang terdahulu ketika dia murtad balik lagi ke Islam? Berapa tahun, berapa lama dia murtad setelah masuk Islam, maka wajib diqodho. Puasa yang ditinggalkan, wajib diqodho. Sholat yang ditinggalkan di saat karena dia dulu itu murtad, itu pun sama, wajib dia apa? Diqodho. Makanya jangan main-main. Ini peringatan, memberatkan, tasydid alal murtadin, ya. Nah sekarang bagaimana di saat umpamanya dia murtad, naudzubillah, dikeluarkan zakat, dia murtad. Dikala di saat dia murtad, dikeluarkan zakat sama dia, ya. Kira-kira sah apa enggak zakat yang dikeluarkan dikala di saat dia murtad? Dia murtad tapi dikeluarkan zakat sama dia. Sah apa enggak kira-kira? Kata ulama dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri di sana dikatakan, walau akhrajaha halar riddah ajza'ahu. Seandai kata dia keluarkan itu zakat ketika dia murtad, kalau si murtad ini waktu dia murtad dia bayar zakat, dia lagi murtad, dia bayar zakat, padahal masih murtad.
Maka kalau umpamanya dia masuk Islam lagi, katakan dia 3 tahun dia murtad, 3 tahun itu sekalipun dia murtad dibayar zakat, dikeluarkan zakat umpamanya. Alhamdulillah dapat hidayah lagi, dia masuk Islam kembali. Maka bagaimana zakat yang dikeluarkan sama dia di saat dikala dia itu murtad tuh? Maka zakat yang dikeluarkan tadi waktu dia murtad, kata ulama, ajza'ahu, sah dan juga memadai. Tapi ada gak orang murtad bayar zakat? Jadi sholatnya kagak, dia murtad, dia kagak mau sholat, dia kagak mau zakat, dia kagak mau puasa. Bisa jadi orang pindah agama, capek jadi muslim, kudu puasa. Capek jadi muslim, kudu zakat, kudu pergi haji. Yang ada kan begitu kan? Andai kata dikala di saat dia murtad dia mengeluarkan zakat, maka sah-sah saja dia punya apa? Dia punya zakat. Ya. Wajib, syarat wajibnya zakat itu kudulah, haruslah dia itu beragama Islam, muslim. Ya. Ada lagi wajib yang kedua itu adalah syarat wajibnya adalah al-hurriyah, merdeka. Artinya bukan budak, bukan budak dia, tapi dia orang yang merdeka seperti kita ini. Bukan budak, ya. Adapun kalau seumpama budak, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat di situ, ya. Seperti budak mukatab, budak mu'allaq, itquhu bisifatin, budak mukatab, ada budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak, ya, mukatab, budak yang berusaha untuk menembus dirinya daripada tuannya untuk merdeka. Mukatab, ya, itu sama. Tapi ada lagi yang namanya istilahnya disebut dengan budak muba'ad. Budak muba'ad ini adalah al-abdul ladzi ba'duhu hurrun wa ba'duhu al-akhar raqiqun. Budak muba'ad ini setengah budak, setengah dia merdeka. Setengah dia budak, ba'duhu hurrun wa ba'duhul akhar raqiq. Setengah dia masih status budak, setengah dia merdeka. Maka kalau budak muba'ad fatajibuz zakat. Maka kalau budak muba'ad dia setengah budak, dia setengah merdeka, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Ya. Nah, di sini apa saja harta yang wajib kita keluarkan, sedangkan kita ini orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Wahia an-na'am. Yang pertama, harta-harta yang wajib dizakatkan adalah an-na'am. An-na'am artinya binatang ternak. An-na'am. Ada orang kalau ngomong bahasa Arab na'am-na'am aja. Na'am. Man qala na'am fahuwa lam ya'rif ma'na na'am fahuwa kan na'am. Gitu. Ya. Orang yang mengatakan na'am tapi dia nggak tahu arti itu na'am, fahuwa kan na'am, maka dia seperti na'am. Apa ya? Embe. Ya, na'am itu artinya bahasa Arab iya. Tapi dalam ini maksudnya bukan na'am iya, na'am binatang ternak. Ya. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab, kita diajak ngomong bahasa Arab, kita nggak tahu artinya, kita bilang na'am, iya, na'am. Tapi kita sendiri kagak tahu artinya na'am. Bahwa kan na'am. Kembe ini. Nah, meliputi apa saja na'am ini? Binatang-binatang yang wajib untuk kita zakatkan.
Yang pertama, an-na'am itu mencakup adalah al-ibil, onta. Onta. Antum ada yang punya onta di sini? Ya. Ada orang bahasa lagian kagak diperpanjang, habis kagak pada punya onta. Binatang ternak kita kagak punya. Paling hebat kita di Jakarta punya apa? Punya kucing. Al-baqar, sapi. Punya sapi? Kagak juga. Saya juga yang ngomong kagak punya. Tapi kan ini kudu kita bahas ya. Bener gak? Nggak bisa kita lewatin. Ya. Makanya saya bilang tadi, yang belajar zakat insya Allah bakal jadi orang kaya. Yang belajar zakat insya Allah bakal punya onta. Wal ghanam, kambing. Punya kambing nggak? Nggak juga. Insya Allah bakal punya kambing. Ya. Ini aja, ibil, bakor, ghanam yang wajib dizakatkan. Ini belum tafsil, belum kita rincikan. Baru pengenalan yang wajib kita zakatkan doang. Berapa jumlahnya? Masing-masing berbeda. Kalau kita baru punya 1 ekor kambing, 5 ekor kambing, belum wajib zakat. Berapa? Ntar, ada tanggal main nih, saya bahas. Ntar. Ya. Habisnya bapak-bapak beragak punya kambing sih. Jadi ibil, bakor, ghanam itu mencakup yang namanya na'am, binatang ternak. Kenapa disebut dengan na'am? Summiyat na'aman likathrati ni'amillahi ta'ala fiha. Kata ulama dinamakan itu na'am, bakor, ibil, ghanam, na'am dikarenakan banyak sekali nikmat Allah Ta'ala pada binatang-binatang. Coba kambing, ya kan? Kita potong kagak habis-habis tuh kambing. Ya. Itu binatang-binatang yang kita sebutkan tadi itu semuanya bermanfaat ya. Kulitnya bisa dijadiin kerupuk kulit. Ya kan? Kagak ada tuh yang dibuang. Tulangnya, ya, semuanya bisa dibikin buat kulitnya tuh. Bisa dibikin perkakas buat rumah tangga, alat rumah tangga. Banyak sekali itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu pada itu na'am itu. Makanya disebut dengan apa? Dengan na'am. Ya. Itu wajib binatang ternak. Cuman nanti ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syarat. Apalagi an-naqdani. Yang selanjutnya yang wajib dizakatkan adalah an-naqdani, emas dan perak. Nah ini kayaknya ibu-ibu banyak emas ini. Ibu ya? Ya. Mas Karyo, Mas Min. Wal fiddah, perak. Ya. Wajib dizakatkan emas kita, perak kita. Tapi nanti kita bahas untuk lebih jelasnya. Ini baru pengenalan nama doang. Nah, cuman nanti ada ketentuannya bagaimana dengan haul dan nisabnya. Nisabnya itu berapa? Sehingga sudah berkewajiban untuk kita mengeluarkan zakat emas dan perak. Itu nanti. Ya. Nah, kita yang punya emas, kita yang punya perak yang wajib dizakatkan, maka harus kita keluarkan. Nggak boleh kita tahan-tahan. Ya. Apalagi warikas itu belum tadi ya. Wat tijarah gitu ya. Wat tijarah, perdagangan.
kita dagang, cukup nisabnya. Nisabnya tijarah itu sama seperti nisabnya emas dan perak. Nanti kadar di mana sudah wajib untuk kita mengeluarkan zakat tijarah, zakat perniagaan. Kalau kita jualan kayak misro, comro, pisang goreng sih nggak usah dizakatin tijarah. Ya. Warikaz, rikaz gitu. Apa itu rikaz? Rikaz itu madufina bil ardi fil jahiliyah, yang dikubur di dalam tanah di masa jahiliyah, pendaman. Itu namanya rikaz. Ya, kita nemuin pendaman di masa jahiliyah. Sehingga di situ mungkin ada namanya dari apa, dinasti apa gitu. Itu. Wal ma'din. Ma'din itu adalah barang tambang. Ada zakatnya. Wal muasyarat. Begitu juga al muasyarat yang 1/10. Ya, apa itu? Wahiyal hubub, yaitu yang namanya biji-bijian. Ya, seperti beras. Nah, kita zakatin nanti. Ada ketentuannya, cuman gandum, kacang adas, pintah, sa'ir, itu wajib kita zakatin. Wathimar, dan buah-buahan, tapi enggak semuanya buah, yaitu samaratun nakhli wa samaratul karam, buah anggur dan korma dan anggur. Buah anggur dan buah korma dan buah anggur. Buah durian masuk nggak? Enggak. Nanti itu lain lagi kalau memang nanti kita jual beli durian, itu sih tijarah masuknya ke situ. Kalau ini yang al-mu'asyarat, yang 1/10 di situ. Tapi ini saya katakan nanti akan kita bahas satu demi satu. Jadi ini baru pengenalan doang. Ya. Jadi sabar, tunggu tanggal mainnya ntar. Zakat emas berapa, perak pun berapa, nanti tijarah kalau kita berdagang itu berapa nanti. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Berisa ya. Kelas. Wa kadzalika yustaratu, ini masih panjang. Ya, nanti baru masuk kita pembahasan mengenai masalah emas dan perak. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.